guna kelancaran tugas-tugas organisasi dan profesi kewartawanan dalam wilayah kerja PWI Pamekasan Provinsi Jawa Timur. 4. Bahwa personalia kepengurusan PWI Pamekasan masa bakti 2025-2028 hasil konferensi PWI Pamekasan. Saya sampaikan selamat pada Ketua PWI Pamekasan dan juga seluruh pengurus. Inilah titik awal Anda untuk bekerja lebih baik pada masyarakat, terutama di komunitas pers, bahwa tugas wartawan akhir-akhir ini juga cukup berat. Kondisi media dalam beberapa bulan terakhir ini memang sedang tidak baik-baik saja. Itu mulai merasa ketika 5 tahun yang lalu, dan ledakan terbesarnya adalah dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwa di Jakarta sana catatan teman-teman itu sudah hampir 1.200 karyawan media dan wartawan yang terkena phk. Artinya bahwa di profesi ini tantangannya sudah cukup berat. Nanti akan kita lihat beberapa hal yang itu mungkin jadi bayangkan saja kalau 1.200 berbantu untuk televisi yang terbesar Bapak Ibu sekalian, hampir seluruh televisi nasional itu melakukan restrukturisasi, jadi bahasa halusnya itu layoff, bahasa kasarnya itu ya. Dan ini bayangkan saja kalau 1.200 masing-masing punya istri, punya anak 2, berarti sudah 4.800 orang yang itu kehilangan penghasilan. Itu di tingkat nasional, belum di tingkat lokal, di TV-TV lokal, di media-media lain. Kegiatan ini di samping pelantikan, kita juga kemas dengan forum pentahelik dengan mengundang beberapa unsur yang itu saling berkait erat, dan kita mengistilahkannya dengan istilah pentahelik. Ada 5 unsur seperti yang kita ketahui. Yang pertama ada, kita mengenalnya dengan singkatan ABCGM, akademisi, kemudian bisnismen, pengusaha, kemudian community, komunitas, organisasi, kemudian government, pemerintah, baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dan yang terakhir adalah mass media, insan pers. Semuanya hadir di forum ini, semuanya memenuhi undangan panitia kegiatan ini yang tentu nanti akan berbagi wawasan sekaligus pengalaman berkaitan dengan tema yang diusung oleh rekan-rekan panitia, yaitu Madura sebagai kawasan ekonomi khusus. Karena selama ini isu yang berkembang, yang mengemuka adalah Madura provinsi. Padahal berkaitan dengan Madura sebagai kawasan ekonomi khusus ini sempat didengungkan di tahun 2009. Saat itu yang mengemuka Sumeneb ini akan dijadikan sebagai kabupaten wisata, kemudian Pamekasan dan Sampang sebagai kabupaten peternakan, sementara Bangkalan ini sebagai kabupaten industri. Itu sempat mengemuka di 2009, tapi setelah itu lenyap. Yang mengemuka lebih banyak Madura provinsi. Bapak Ibu sekalian, kenapa PWI Pamekasan mengusung tema yang lokusnya adalah Madura, tidak hanya Pamekasan? Ini mungkin dari sekian yang hadir di sini bertanya-tanya, kenapa temanya ini Madura bukan Pamekasan? Ya, kita sempat berguyon karena pengurus PWI Pamekasan ini tidak hanya mengurus Pamekasan, tapi juga mengurus Madura, bahkan ada yang mengurus Jawa Timur gitu. Nah, tetapi yang pasti tema yang kita hadirkan ini tidak terlepas dari sejarah diskusi ide, diskusi gagasan bahwa Madura sebenarnya ini layak menjadi kawasan ekonomi khusus. Bagaimana kok bisa dikatakan layak, nanti di breakdown di forum pentahelik yang dikomando oleh Bang Sukri. Bang Sukri ini Karimata ya, bukan wakil Bupati Pamekasan. Disampaikan pilihannya sudah Madura benar, karena memang komunitas kita berbicara komunitas di Madura, kalau cuma berbicara kabupaten
gak mungkin jadi KIK karena tidak akan memenuhi syarat. Artinya kata kuncinya ada seperti disampaikan tadi adalah sinergi antar kabupaten ini. Misalnya yang sudah kita mungkin kalau mau digarap ekonomi khusus yang sudah ada regulasinya di Perpres 80 2019 sudah ada garam, sudah ada detail di dalamnya. Mungkin Mas Pak nanti dari Pamekasan juga bisa menyampaikan. Saya dapat rasakan bahwa Pamekasan masih hidup sampai sekarang, gitu. Artinya dengan beberapa problem yang ada di Kabupaten Pamekasan, dengan adanya forum ini mungkin saya dapat sedikit belajar bahwa memang pembahasan tentang kemajuan itu masih berjalan, mungkin gitu. Dari pendapat pertama saya sedikit ada catatan dari tadi. Tentunya secara kajian mendalam yang sudah kami lakukan juga di internal kami terkait tentang kawasan ekonomi khusus di Madura itu sendiri, baik dari permasalahan infrastruktur dari awal dan sebagainya yang disebutkan para tokoh-tokoh akademisi, politikus dan sebagainya. Ini menjadi sebuah kesepakatan bagaimana kawasan ini terbentuk menjadi kawasan ekonomi khusus, maka tantangan selanjutnya adalah di kami bagaimana menyiapkan sumber daya manusianya. Jadi untuk mengisi ini menjadi sebuah tantangan bagi kami, termasuk mungkin nanti bagaimana munculnya sebuah kekhasan yang memang dibangun secara khusus untuk Madura yang merupakan kawasan ekonomi khusus ini. Dari kejaksaan saya menyikapi perkembangan Pamekasan Madura umumnya ini terhadap industri yang notabene yang saya analisa ada dua sisi. Terhadap rokok yang sekarang ini lagi ngetren terus, cuman yang saya analisa rokok ini kalau tanpa campuran rokok Madura tidak enak. Seluruh rokok. Iya. Tetapi yang saya sayangkan, kenapa pabriknya tidak ada di Madura? Lain yang saya bingung. Padahal rokok ini kalau tidak dicampur dengan rokok Madura nggak enak gitu. Ya. Tetapi rokok ini semua yang bermerek kelas atas tidak ada pabriknya ada di Madura. Akhirnya kebagian apa Madura terhadap perkembangan rokok di Pamekasan Madura khususnya? Nah, ini akhirnya ini perlu dari instansi yang terkait untuk merajut bagaimana bisa mengorbitkan PT rokok apa saja yang ada di Madura untuk menghidupkan perekonomian rakyat Pamekasan Madura khususnya ini. Memang harus kerja integratif di masing-masing kabupaten, bahwa 4 kabupaten itu harus memiliki persepsi yang sama dalam menciptakan dan menjadikan kawasan ekonomi khusus. Tetapi lebih khususnya ketika teman-teman bisa mengambil, memilah dan memilih salah satu komoditi yang bisa menaikkan nama Madura. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh pengusaha tembakau. Seandainya Madura menjadi klaster perimbangan dari pengusaha-pengusaha ataupun usaha rokok yang besar, tadi disampaikan oleh dari kejaksaan ini bahwa tidak ada perusahaan yang ada di Madura yang rokok-rokok ini kelasnya sudah kelas besar, katakanlah seperti Gondang Garam ataupun Jarum, hanya klaster gudangnya. Ya. Kita punya tembakau, kita punya tembakau, Pamekasan punya tembakau, Sumeneb punya tembakau, Sampang tembakau, Bangkalan tembakau. Seandainya ini saja dibedah oleh teman-teman PWI ini tambah keren. Dan dibaca, diurai seutuhnya. Dan tembakau ini kan tidak hanya dibuat rokok kretek ataupun rokok filter, ternyata ada turunan-turunan tembakau. Hasil produksinya itu menjadi rokok-rokok yang bisa digunakan kelas internasional. Jadi kami di PLN UP3 Madura kita naungi 4 kabupaten ya, dari Sumeneb sampai Bangkalan, dan ini secara pemakaian listrik kami kan di bidang kelistrikan ya,
industri tembakau itu penyumbang terbesar ya untuk konsumsi listrik di Madura, khususnya Pamekasan. Jadi memang ada setelah kami analisis ya, sebenarnya kalau memang kita mau mengerucut ya, di Pamekasan memang kita eksklusifkan aja dengan kawasan industri rokok ya. Jadi bukan hanya skala kecil, mudah-mudahan bisa skala besar ya. Karena emang dengan adanya pabrik rokok, saya lihat itu ada sekitar 200 atau 300 pekerja di setiap kawasan, dan itu menggerakkan ekonomi, bukan hanya untuk industri rokoknya, tapi untuk tenaga kerja yang di lokasi tersebut ya. Kami melihatnya dari sudut yang berbeda, dari sisi entrepreneur atau mungkin pebisnis muda. Yang pertama, kami di kalangan muda memang sangat berharap dengan adanya wacana kawasan ekonomi khusus ini, karena dengan adanya ini pasti akan banyak peluang-peluang terbuka lebar, karena kami yakin dengan SDM yang ada di Pamekasan khususnya dan di Madura pada umumnya itu sebenarnya memang luar biasa. Kami beberapa waktu mencoba studi banding ke beberapa daerah yang mungkin potensi alamnya, potensi budayanya, dan potensi sumber daya alamnya itu masih jauh dibandingkan Madura, namun hasilnya lebih luar biasa. Oleh karena itu kami berharap dengan adanya acara ini, wacana Madura menjadi kawasan ekonomi khusus tidak hanya wacana namun di realita. Dalam hal ini kita sebetulnya kalau dari tema yang diusung pastinya ini tema yang besar sekali. Pamekasan melihat ini adalah PR bersama. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, saya apresiasi dengan tema yang di atas justru pentahelix, bahwa perlu ada sinergitas antara seluruh stakeholder dan seluruh elemen di Pamekasan bahkan Madura kalau memang upaya-upaya perbaikan kesejahteraan Madura ini ingin dicapai. Satu poin yang saya ingin sampaikan di sini, kalau dari tadi lebih fokus bagaimana ini betul-betul didukung, tetapi ada hal yang juga harus dipersiapkan. Dalam hal ini kami melihat bahwa sumber daya manusia kita perlu kemudian didorong untuk kemudian bisa artinya siap mengawal dalam arti kata upaya-upaya pembangunan ekonomi di Pamekasan dan Madura secara umum. Pertama, bahwa kami melihat potensi industri di Pamekasan alhamdulillah mulai bergeliat sekali. Bahkan Pamekasan, izin mungkin Pak Taufik nanti bisa kalau seandainya beri kesempatan untuk berkomentar tentang jumlah perusahaan rokok di sini, insya Allah tertinggi di Jawa Timur kalau tidak salah. Ini salah satu bukti bahwa ekonomi Madura khususnya Pamekasan ini bergeliat dari sisi industri. Ini perlu dikawal, dan bagaimana juga proses perizinannya. Saya melihat juga alhamdulillah untuk di Kabupaten Pamekasan baik, dan harapannya ke depan terus membaik. Kalau rokok di Pamekasan berdasarkan data kami, KBLI terkait dengan rokok itu baik sigaret tangan, mesin atau usaha pendukung lainnya itu ada sekitar 400-an KBLI di Pamekasan dari tahun 2021 sampai sekarang. Itu belum data sebelum tahun 2021 karena dulu masih manual, belum melalui OSS. Jadi dari 2001 sampai sekarang ada sekitar 400-an KBLI yang sudah kita terbitkan. Memang ada beberapa rekan-rekan dari pengusaha rokok itu yang mengeluh, kok lama, gitu ya. Perlu kami sampaikan di forum yang berbahagia ini bahwa untuk rokok itu, jadi gini, sebelum saya masuk, izin itu sekarang berbeda dengan dulu. Kalau dulu pengusaha kecil, besar dan sebagainya itu izinnya sama, diperlakukan sama. Sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, izin itu dibedakan jadi 4.
Jadi dibedakan menjadi tingkat resikonya. Kalau izin resiko rendah itu 15 menit selesai, karena hanya cukup NIB saja. NIB itu dipersamakan sudah dengan SUP, PDP dan sebagainya. Jadi kalau usaha rendah itu terbit NIB sudah bisa melakukan usaha. Ada juga izin yang ketiga itu menengah tinggi. Nah, itu yang perlu sertifikat standar. Ada beberapa persyaratan penunjang yang perlu dilengkapi setelah diterbitkannya NIB. Nah, untuk yang resiko tinggi itu NIB dan izin. Contoh untuk usaha rokok. Rokok ini masuk kategori resiko menengah tinggi. Kalau NIB-nya saja 15 menit selesai. Tetapi untuk usaha rokok, pengusaha harus punya izin usaha industri yang harus diisi melalui SINAS. Nah, ini yang tidak bisa saya intervensi, kan itu kewenangan departemen. Yang kedua, penerbitan nomor pokok wajib bea, ya, bea cukai. Ini juga bukan kewenangannya Pak Bupati, jadi ini kewenangannya Departemen Keuangan. Dua izin yang belakangan ini yang biasanya lama, ya, yang bisa terbit. Ini di luar kemampuan kita. Jadi Pemda setelah menerbitkan NIB, ya sudah mereka berproses biasanya melalui SINAS. SINAS ini online. Jadi semua perizinan sekarang baik di Pamekasan maupun di pusat sudah online. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor-kantor yang dinas perdagangan dan sebagainya, bisa online. Dan nanti online yang tergantung nanti catatannya. Kadang-kadang ada juga pengusaha yang minta pendampingan ke kita. Ya kita layani karena memang di NPP yang kita siapkan di Pamekasan itu hanya bisa mendampingi. Programnya itu sama pakai program OSS yang kedua. Hanya bedanya kalau di kita mendampinginya itu oleh teman-teman yang memang sudah memiliki sertifikasi pendampingan dari kementerian instansi. Bahkan kebijakan strategis pemerintah. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena ada fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah yang itu rasanya agak sulit di tengah efisiensi anggaran tadi. Kawasan industri khusus ini lebih tinggi tingkatannya dari kawasan industri. Ya, kawasan industri khusus ini yang nanti adalah semacam kebijakan pemerintah yang memungkinkan ada konsekuensi anggaran yang harus dikucurkan oleh pemerintah karena seluruh fasilitasnya berbeda dengan kawasan industri lainnya. Contoh misalnya tentang kebijakan pajak, tentang kebijakan industri, perdagangan bebas maupun ekspor. Itulah agak berat rasanya kalau dilihat dari sisi keunggulan Madura yang masih kurang mengemuka. Oke, merespon dari Rektor Unira. Mohon maaf, mungkin di sini salah satu alumni tim ahli percepatan Suramadu saya ini, yang sampai sekarang itu rekomendasi juga belum jelas gitu ya. Sampai rapat di Surabaya, di Jakarta itu, sampai ide itu hilang dengan Madura sebagai provinsi, dan sampai sekarang juga belum jelas. Saya rasa bukan soal infrastruktur menurut saya yang utama. Yang paling utama adalah kesatuan, penyatuan platform dari 4 kepala daerah. Ketika kan menyusun RPJM di Sumeneb itu, ada salah satu program kewilayahan tentang pariwisata, itu nggak ketemu antar kabupaten. Jadi maksud saya, bolehlah saya mengatakan bahwa dan semoga saya salah menafsirkan bahwa ego dari masing-masing kabupaten ini masih tensinya masih tinggi dan itu nggak ketemu. Nah kalau kemudian taruhlah sekarang platformnya sudah jelas, Madura sebagai satu kesatuan ekonomi gitu ya. Nah Sumeneb semisal sebagai pariwisata, kemudian Pamekasan sebagai kota pendidikan, kemudian Bangkalan sebagai kota industri, kemudian Sampang sebagai kota baru sebagainya. Kalau itu disepakati platformnya, saya rasa enak untuk jalan.
Tapi sampai saat ini yang saya ketahui, untuk mempertemukan 4 bupati saja itu susah gitu loh. Bagaimana kita mau membangun platform yang lebih panjang gitu seperti itu. Bisa saja nanti ketika forum di YAIN Madura, ya insya Allah semoga sebelum Idul Kurban Perpres UIN sudah turun, jadi bisa ditempati di sana Pak. Amin, amin. Jadi saran saya undang semua 4 bupati itu dan anggota DPR RI dari Dapil Madura. Kami siap untuk fasilitasi. Berbicara pada KIK atau kawasan ekonomi khusus, maka tidak terlepas dengan fasilitas validasi yang mudah yang diperoleh oleh investor. Dalam hal ini orang yang ingin menginvestasikan uangnya ke dalam satu daerah tersebut. Artinya dalam hal ini apa yang maksudnya saya berharap untuk kemudahan regulasi itu termasuk pada tataran fiskal dan non fiskal, karena pada saat ini dan masalah based on case ya, masalah yang dihadapi oleh kami kemarin itu saya sudah sering mengemukakan di berbagai media bahwa kebetulan saya ini ngebor di berbagai tempat dan saat ini di Prabu Mulih sektor migas ya, dengan kontrak hampir 346 miliar. Dan Pamekasan ini kemungkinan bisa jadi sebagai zona industri migas, asalkan tadi itu saya bilang bahwa regulasinya harus dipermudah, baik kebijakan fiskal maupun non fiskalnya ya. Terus kemudian tingkat sekuritasnya atau keamanan bagi investor yang saat ini masih sedikit dijaga. Langsung saja, jadi kawasan ekonomi khusus seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rektor Unera tadi, yang pertama memang dari berbagai aspek untuk langsung kepada ekonomi khusus memang banyak persoalan-persoalan yang harus kita benahi bersama, baik dari unsur pemerintahan, dari teman-teman akademisi juga harus terlibat secara langsung, juga harus dikawal secara langsung oleh teman-teman media. Progres KIK itu biar terus berjalan secara dari tahun ke tahun ada progres yang jelas begitu. Bukan cuma hanya digaungkan untuk kemudian di kemudian hari hilang tanpa ada kabar. Seperti halnya Provinsi Madura. Bukan kami mengkerdilkan Provinsi Madura. Bagaimanapun kita tetap berharap Provinsi Madura mungkin suatu saat nanti bisa tercapai, tetapi progres harus jelas. Kembali lagi kepada persoalan ekonomi khusus yang kita menjadi istilahnya solusi alternatif dari Provinsi Madura. Kami sangat tertarik karena memang kami pernah berdiskusi tentang hal itu. Kawasan ekonomi khusus itu terdiri dari 3 kriteria. Salah satu diantaranya adalah Sumeneb akan dijadikan kawasan pariwisata karena Sumeneb dianggap memiliki daya magnetik. Selain memang dari berbagai tempat yang sangat ikonik seperti halnya Giliang, terus kemudian juga budayanya juga ada keraton Sumeneb, sehingga banyak dari menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Saya ingin mewakili dari pengusaha hasil tembakau. Saya bergerak di pengusaha rokok lokal. Ini saya sangat berterima kasih kalau semisal di Madura ini memang KIK ini adalah dijadikan sebagai cita-cita suci dari PW ini, karena selama ini menurut hemat kami yang bisa mengawal keberlangsungan pengusaha di Pamekasan ini, khusus umumnya di Madura ini, saya rasa kurang efektif lah. Kemarin sempat ada KIHT, yang mana KIHT itu diambil dananya dari DBHCHT ya,
yang mana di BHCHT juga tiap tahunnya itu selalu bertambah. 2024 itu alhamdulillah dana bagi hasil dari cukai tembakau itu mencapai 102,8 miliar Bapak, 102 miliar, dan itu bukan angka main-main kan, itu disumbang oleh perusahaan rokok yang berpita cukai. Dan potensi untuk tembakau di Madura ini saya jelaskan di sini ya, mungkin sebelumnya belum saya jelaskan dimanapun karena memang ini sifatnya lumayan rahasia. Ini produk tembakau Madura ini sangat potensi untuk sangat dikembangkan di Indonesia ini, karena seluruh rokok yang ada di dunia ini hampir mayoritas 80% Bapak memakai memakai tembakau Madura. Tidak ada rokok yang tidak memakai Madura kecuali yang dari impor itu. Semuanya itu dari Madura Bapak. Cuman saya takarannya tidak mungkin saya paparkan di sini, itu rahasia perusahaan Bapak. Jadi tembakau Madura ini bisa dijual mahal sebetulnya, karena memang semua pabrikan itu mayoritas pasti memakai tembakau Madura itu sendiri. Di tingkat pemerintah desa sangat mendukung ini menjadi sebuah realita. Tentu ketika kawasan ekonomi khusus ini benar-benar terjadi di Madura, tentu desa-desa di Madura juga akan memiliki peluang dampak positif. Tetapi tantangan seperti yang disampaikan tadi cukup besar, terutama dari sisi mungkin psikologi politis untuk membuat kebijakan kawasan ekonomi khusus ini pemerintah pusat menjadi sebuah pernyataan mungkin perlu sinergi, tidak hanya di antara pemerintah kabupaten di Madura, tapi juga mungkin di sini ada kota-kota partai yang bisa mengambil, karena tentu kebijakan kawasan ekonomi khusus Kak Dito, kebijakan pemerintah pusat yang tentu pemerintah kabupaten punya sinergi yang sama dengan pemerintah pusat. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada PWI Persatuan Wartawan Indonesia yang telah menginisiasi adanya forum pentahelik sekaligus pelantikan. Kita berharap dari inisiatif tersebut membuktikan bahwa betapa pedulinya wartawan kita, terutama PWI, terhadap kemajuan Madura pada umumnya dan Pamekasan secara khusus. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kawasan ekonomi khusus itu berangkat dari adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, di mana kawasan ekonomi khusus diartikan sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk melaksanakan atau menyediakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas dari negara. Artinya apa? Kawasan ekonomi khusus itu menurut Undang-Undang Nomor 39 2009 itu dirancang percepatan, dirancang adanya percepatan, sehingga dengan demikian ekonomi di dalam wilayah tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah itu bisa meningkat dengan cepat, termasuk ketika peresmian launching jembatan Suramadu itu KIK sudah digaungkan di situ. Akan tetapi sayangnya karena sampai saat ini kawasan ekonomi khusus itu hanyalah tinggal gaung saja, artinya tidak sesuai dengan semangat yang kita punya, sehingga dengan demikian surat
UMU yang diresmikan kalau tidak salah 2011 Pak. Maaf 2009 ya. Ya, ternyata beliau masih ingat. Sebenarnya saya menguji beliau. Ya, itu tergambar dari adanya manusia silver, kemudian adanya ya banyak lah ya adanya badut-badut, topeng-topeng dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Masih banyak masyarakat Pamekasan dan saya kira 3 kabupaten yang lain tidak jauh yang masih belum terjangkau pemberdayaan, sehingga dengan demikian kawasan ekonomi khusus itu masih belum tercapai, Pak. Padahal jembatan Suramadu sudah sekian. Pembangunan ya, jadi pembangunan di Madura pada umumnya dan di Pamekasan secara khusus jangan sampai menggeser nilai-nilai luhur masyarakat Madura. Jadi nilai-nilai luhur masyarakat Madura, kalau kita dulu pernah mendengar istilah Indonesiawi, ada Madurawi ya. Indonesiawi artinya memperhatikan nilai-nilai luhur di Indonesia, dan Madurawi memperhatikan nilai-nilai luhur di Madura. Itu tidak boleh dilewati ya, tidak boleh dilangkai, sehingga kita tetap menghormati nilai-nilai luhur tersebut. Sekian dan terima kasih.